Oke, kita masuk ke yang kelima, teori bilangan bulat ya dari buku kita Discrete and Mathematics and its Application ya. Kita bermain dengan pertama division ya dalam teori bilangan bulat atau hasil habis dibagi oleh bilangan ya. Nah, artinya dalam kita selalu bermain dalam konteks discrete ini bilangan bulat ya, integer ya. Jadi misalkan 12 dibagi 3 sama dengan 4, hasilnya bulat. Ini nama dikatakan dengan 12 habis dibagi oleh 3. Ya, 11 dibagi 4, oh tidak bulat. Berarti dikatakan ini adalah 11 tidak habis dibagi oleh 4. Ya, 11 ini. Nah, ini memimpin kita dalam definisi pertama. Yaitu apa? Jika A dan B adalah bilangan bulat dengan A tidak sama dengan 0, ya, pembaginya tidak boleh sama dengan 0, kita mengatakan bahwa A habis membagi B. A divides B. Ya, jika terdapat bilangan bulat C sehingga B sama dengan A kali C. Atau B merupakan kelipatan dari A ya bahasanya ya. Dengan konteks ini C-nya bulat ya. Jadi kita mengatakan A habis membagi B, kita katakan A ini faktor dari B ya. Kemudian B merupakan kelipatan dari A. Jadi Anda mengenal faktor dan mengenal kelipatan ya. Jadi misalkan 3, oh ternyata tidak habis membagi 7. Nah ya. Karena apa? 7 dibagi 3 itu tidak bulat. Nah, 3 habis membagi 12. Karena apa? Karena ada 4. Karena ada 4 ini C-nya. Jadi kalau kita melihat ini adalah A, ini B, ini C. Ya, C-nya 4. Jadi apa? 3 itu faktor dari 12. Kemudian apa? Oh, 3 itu apa namanya? 12 itu kelipatan 3. Ya, 3 itu faktor dari 12, 12 itu kelipatan dari 3. Ya, dalam konteks yang lain 12 juga kelipatan dari 4 ya. Misalkan diberikan bilangan bulat N dan D, berapa banyak bilangan bulat positif di antara N ya yang antara 0 sampai dengan N yang habis dibagi oleh D ya. Nah, jadi kita punya ya misalkan ini 0 sampai 10 ya. Dari 0 sampai 10. Nah, ya di sini misalkan habis dibagi 3. Berapa habis dibagi 3? Berarti ini kelipatan 3 kan? 3 ya. 6, 9 ya. Misalkan 10-nya di sini ya berarti ya. Panjangan ini ya. Oke. Jadi kita punya bahwa di sini oh kelipatan 3 itu 3 kali 1, 3 kali 6 kali apa 3 kali 2 ya. Kemudian 3 kali 3. Nah, kita punya di sini bahwa apa? Oh, berarti antara 0 sampai dengan 10 yang habis dibagi 3 adalah ya seperti 10 dibagi 3. Nah, ya, cuma dibulatkannya ke bawah. Ini kalau bulatkan ke atas kebanyakan jadi 12 ya. Itu nanti ya. Jadi ya, biasanya kita punya formula N per D. Jadi jumlah banyak bilangan. Jadi misalkan berapakah antara 0 sampai 100 yang habis dibagi 6? Oh, berarti 100 per 6. Nah ya. Jadi antara 0 sampai 100 yang habis dibagi 5. Oh berarti 100 per 5. Oh, ada 20 misalkan gitu ya. Ya, ini teoremanya ya. Yang pertama, jika A habis membagi B dan A habis bagi C, maka hanya akan bagi B plus C. Ya. Jika A habis membagi B, maka A-nya akan habis membagi B kali C untuk semua bilangan bulat apapun C. Ya. Jika A habis bagi B dan B habis bagi C, maka A akan habis bagi C ya, seperti transitif gitu ya. Nah, ini formulanya. Ya, untuk membuktikan formula ini Anda bisa menggunakan definisi tadi, yaitu apa? Misalkan kita ambil contoh pembuktian yang nomor 1 ya. A habis bagi B berarti apa? Oh, ada S. Ada S sehingga A kali S sama dengan B. Kemudian A habis bagi C. Oh, berarti ada T. T-nya bulat. Sedemikian A kali T sama dengan C. Nah, ya. Berarti kalau begitu B dijumlahkan kan B plus C. Oh, B plus C itu sama dengan apa? Oh, AS ditambah AT. Oh, ada A, A-nya bisa keluar. S plus T. Nah, ya. S plus T ini bulat. Karena apa? S-nya bulat, T-nya bulat. Berarti apa? Ada bilangan bulat. Yaitu apa? S ditambah T. Nah, katakan S tambah T itu misalkan V. Gitu kan. Sehingga A kali S plus T itu sama dengan B plus C. Jadi artinya apa? Bahasa lainnya. Yaitu A habis membagi B plus C. Nah, Anda bisa membuktikan nomor 2 dan nomor 3 untuk latihan. Ya.
Ya, ini division algorithm ya. Jadi kalau kita bermain dengan bulat ya, ada yang namanya sisa. Ya, jadi misalkan apa? 20 ya, n-nya 20, kemudian atau apa sama a-nya ya, misalkan a-nya sama dengan 20, kemudian pembaginya divisionnya D. Itu misalkan apa? 20 misalkan dibagi dengan 3 ya. Maka apa? Oh, 20 itu sama dengan 3 kali 1 ditambah 17. Nah, ini masih bisa dibagi lagi kan? Oh, berarti sama dengan 3 kali 2 ditambah 14. Sama dengan 3 kali 3 tambah dengan 11. Sama dengan 3 kali 3 ditambah dengan 3 kali 4 ditambah dengan 8. 3 kali 5 ditambah dengan 5. 3 kali 6 ditambah dengan 2. Nah, ini sudah enggak sampai karena ya kalau berikutnya lagi 3 kali 7 ditambah min 1 nanti ya. Karena kebanyakan ya. Nah, untuk division algorithm ini seperti ini ya. Dipecah sehingga apa? Nanti akan selalu terbentuk bahwa akan ada satu nilai khusus yaitu D kali Q plus R. Dengan ketentuan apa? R-nya itu harus di antara 0 dan D. Nah, jadi misalkan dalam konteks ini 20 dibagi 3 ini ya, 20-nya A, kemudian D-nya 3 ya. Maka dari semua model-model jumlahan seperti ini, mana yang memenuhi ketentuan ini? R-nya sisanya itu antara 0 dan D ya. Sisa itu harus positif, lebih besar dari 0, dia tidak boleh lebih besar dari pembaginya ya. Jadi kalau 20 dibagi 3 ya, dibagi 3 maka sisanya berapa? Sisanya ya antara 0 sampai dengan 3. Nah, ya. Ini namanya sisa. Nah, ya jadi nggak boleh 20 dibagi 3 sama dengan 2, sisa 14 ya itu nggak bisa. Ya sisa harus antara 0 sampai dengan 3 karena dibagi 3. Nah, ini satu-satunya ya ini. 20 sama dengan 3 kali 6 ditambah 2. Jadi ini unik namanya ya. A sama dengan D kali Q plus R. 20 sama dengan 3 kali 6 ditambah 2. Ini hanya saat penyajiannya khusus begini. Nggak boleh yang lain-lain. Ini benar Pak, oh betul. Tapi nggak boleh dipakai yang ini ya. Karena sisa harus antara 0 sampai dengan 3. Nah ini supaya sepakat. Ya bahwa kalau orang bertanya 20 bagi 3 berapa Mas? Itu jawabannya 6, sisa 2. Jadi kalau jawab 20 bagi 3 sama dengan 5, sisa 5. Ya sebenarnya boleh tapi nggak boleh. Karena apa? Sisanya masih lebih besar dari 3. Ya. Jadi satu yang boleh yang ini. 20 sama dengan 3 kali 6 ditambah 2. Ya. Demikian. Nah, 2 ini dinamakan dengan sisa. Ya, atau remainder. Ya, sisa hasil bagi. Ya, seringkali nanti disebut dengan modulo. Ya. Dengan D divisornya, kemudian A-nya dividennya, ya, G-nya quotientnya, ya. Nah, contoh 101 dibagi 11 berapa? Ya, hasilnya 9, ya. Karena sisanya 2, ya. Jadi kita punya ini div. Nah, ini seringkali disebut dengan modulo, sisa hasil bagi, ya. 101 modulo 11 sama dengan 2, ya. Berapakah min 11 dibagi 3? Nah, sisanya sekali lagi. Ingat, sisa itu antara 0 sampai dengan nilai pembaginya yaitu 3. Nah, ya, jadi min 11 berarti apa? Cari yang sisanya positif. Min 11 dibagi 3 berarti min 4. Sisa 1. Jadi kalau kita punya min 11 modulo 3 itu hasilnya 1. Ya, bukan 11 dibagi 3 kemudian sisa min 2 gitu bukan ya. Itu gambarannya. Ya, jika A dan B adalah bilangan bulat dan M bilangan bulat positif, maka ya A kongruen B untuk modulo M, ya dikatakan A sama dengan B terhadap modulo M jika M sama dengan divides A min B. Nah, itu ya. Jadi jika M divides A min B. Jadi misalkan ya apakah 15 itu ya kongruen dengan misalkan berapa? Modulunya berapa? Misalkan modulo 7. Jadi kalau modulo 7 kalau 15 modulo 7 itu kan 1. Berarti kita cari yang sama. 15 itu apakah kongruen dengan 8 modulo 7? Nah, kita jelas sekali bahwa di sini bahwa oh benar Pak, karena apa? 15 dikurangi 8 itu sama dengan habis dibagi 7. Nah ya, yaitu jika M habis membagi A min B. 15 kurangi 8 yaitu sama dengan 7.
Nah, ini habis dibagi 7 ya. Atau kalau kita bahas yang lain apa? 15 modulo 7 itu sama dengan 1. 8 modulo 7 sama dengan 1. Nah, jadi kalau ini di modulo 7 sama dengan 1, 8 modulo 1 namanya ini kongruen, 15 dengan 8. Ya. Oke. Jadi contoh yang lain berapa lagi? 16 modulo 7, 2. Oh, kemudian apa? 9 modulo 7 juga 2. Nah, ini namanya kongruen, 16 dengan 9. Nah, itu namanya teorema kongruensi, ya. Ya, ini teorema 4 dan teorema 5, ya. Bila diberikan bilangan bulat M, ya, untuk modulonya tadi. Ya, bilangan bulat A dan B itu kongruen jika dan jika terdapat K bilangan bulat sedemikian sehingga A sama dengan B plus KM. Ya, ini pembuktiannya. Oke, jadi kalau kita ambil contohnya, misalkan tadi 15. 15 itu kongruen dengan 8 enggak? Oh iya Pak, karena apa? Ada bilangan K1 kali 7. Nah ya, modulo 7 tadi ya. Nah, demikian juga yang ini. Misalkan 15 itu kongruen dengan 1. Kenapa? Karena ada 1, ini tambah ya. Ditambah dengan 2 kali 7. Nah, ini namanya 15 kongruen dengan 1. Ya, demikian juga dengan ini. Jika A kongruen dengan B dan C kongruen dengan D, ya, maka A ditambah C juga akan kongruen dengan B tambah D. Demikian juga A kali C akan kongruen dengan B kali D. Ya. Demikian, teman-teman. Nah, ini contoh lain ya. 7 itu kongruen dengan 2. Kongruen itu hampir bisa dikatakan sama gitu ya. Sama tapi dalam konteks modulo. Ya, sama dalam konteks modulo. Jadi 7 dan 2 itu sama dalam konteks modulo 5. Itu namanya kongruen. Ya. Oke. Kemudian 11 itu kongruen dengan 1. Modulnya sama, modul 5. Maka apa? 7 ditambah 11 itu nanti akan kongruen dengan 2 tambah 1. Ya. Demikian juga dengan 7 kali 11 itu akan kongruen dengan 2 kali 1. Hasil yang diperoleh dari teorema tadi adalah akibat 2 ini, corollary ya. A plus B modulo M itu akan sama dengan A modulo M ditambah dengan B modulo M. Demikian juga dengan A kali B modulo M itu sama dengan A modulo M kalikan B modulo M. Ya, jadi misalkan kita bisa pakai di mana atau ini misalkan ya. Berapakah 1000 modulo 1000 modulo dari 7 misalkan gitu ya. Oh, 1000 itu kita bisa pecah. 1000 itu adalah 10 kali 100. 100 itu bisa kita pecah. 5 kali 2. Oh, 50 kali 2. Nah, kita bisa punya 10 modulo 7 itu 3. Ya. Kemudian 50 modulo 7 itu adalah 1. 2 modulo 7 adalah 2. Nah, jadi kalau kita lihat 1000 itu adalah 10 kali 50 kali 2, ya. Jadi apa? Sama dengan apa? 3 kali 1 kali 2, yaitu sama dengan 6. Nah, ya, 3 kali 2 kali 1, yaitu 6. Jadi 1000 modulo 7 sama dengan 6. Ya. Demikian juga kita bisa menghitung, ya. 1 juta modulo 7. Oh, nanti 1000 kali 1000. Nah, 1000 tadi 6, berarti 6 kali 6, yaitu 36. 36 modulo 7 sama dengan 1. Nah, jadi 1 juta itu modulo 7 itu sama dengan 1. Jadi kita bisa mengerjakan seperti itu. Nah, kalau kita punya angka cantik gini, kita bisa menghitung yang lain. Ya. Berapa ini? Wah, 1 miliar modulo 7 ya. Kelipatan 1 juta ya masih 1. Nah, gitu. Nah, itu gambarannya, teman-teman. Ya, untuk aplikasi kongruensi tadi, ya, kita bisa gunakan salah satunya dengan hashing function, ya, fungsi untuk penempatan lokasi pada memori. Ya. Jadi misalkan Anda punya memori sebanyak 100 tempat begitu, ya, dari 0, 1, ya, dan seterusnya sampai yang 99, ya, maka untuk suatu data itu Anda simpennya berbasis dari key ini tadi, key kunci, ya, yaitu dengan HK sama dengan K modulo M. Jadi kalau misalkan alamat KTP Anda 3404 misalkan begitu ya. Berarti ini akan ditempatkan di mana? Oh, kalau Anda modulo 100, Anda lakukan modulo 100.
Nah, ini akan ditempatkan di nomor 4. 4, nah ini menjadi 3404. Jadi menaruh datanya itu tidak urut begitu ya. Tidak urut dari pertama masuk di nomor 0 itu bukan, tapi di lokasi mana. Gitu. Sehingga pada saat mencari, pada saat nanti Anda lakukan searching itu tidak pelan-pelan. Oh, mulai dari 0, next lagi bisa capek. Tapi kali ini apa? Langsung go to record nomor 4. Jadi akan langsung ketemu. Nah, ini cara kerja dari fungsi hashing. Nah, ini contohnya ya, misalkan seorang customer dengan social security number ya mirip-mirip dengan KTP begitu ya. Misalkan 06421 ya sekian. Ini akan taruh di memori di bagian mana? Oh, kita cari memori lokasinya yaitu mana? Kita hashingkan yaitu dengan modulo tadi ketemu 14. Oh, jadi kalau kita ingin mencari customer tersebut, kita langsung go to record nomor 14. Nah, gitu ya. Dengan cara yang sama, kalau kita punya ini 0371492212, ya kita langsung go to ke 65. Ini manfaat dari fungsi hashing. Nah, hashing ini bisa juga terjadi yang namanya kolisi atau tabrakan. Artinya apa? Tadi ya security number tadi yang pertama, si customer itu disimpan di nomor 14. Nah, kita ada pendaftar lagi yang kedua, 10 ini ketika kita hitung juga nomornya 14. Ya, nomornya 14 ketemu nih, dihitung 14. Berarti gimana caranya? Salah satu strateginya adalah digeser. Oh, digeser yaitu menjadi nomor 15. Jadi ketika Anda mencari ini, go to set, ketemu 14 ya. Go to ke record nomor 14. Ketika diuji sama enggak? Oh, ternyata tidak sama, langsung next record yaitu record nomor 15 ya. Jadi itu salah satu strategi si hashing di dalam konteks menempatkan ke dalam memorinya ya. Ya, manfaat yang kedua yaitu untuk membentuk bilangan random yang pseudo ya, random semu ya. Artinya apa? Randomnya tidak random betulan. Karena kalau random betulan nanti biasanya kalau dalam konteks steganografi atau penyandian dan sebagainya nanti nggak bisa diambil kalau randomnya beneran. Jadi random tetapi kita bisa mengambil lagi ya. Hanya kita yang tahu ya, random tapi hanya kita yang tahu karena kita punya formulanya. Ya, jadi ini konteksnya seperti itu. Jadi kita menaruh sandi kita di dalam gambar ya pada pixel yang mana saja kita tahu naruhnya. Naruhnya itu seperti random tetapi kita bisa ngambilnya karena kita punya formula ini. Nah, ini salah satu cara membangkitkan bilangan random semu ya, dalam konteks ini adalah linear congruential method ya, metode kongruensi yang linear ya. Ini linear karena hanya AX plus C ya. Jadi modulo M. Ya, jadi kita bisa seperti itu, kita bisa membangun ya. Nah, ini contohnya ya, kalau kita punya formulanya adalah AX ya atau XN sama dengan A-nya 7 ya. 7 kali apa itu namanya? X-nya 7 kali X sebelumnya, XN-1 ya, plus 4. Ya, ini formulanya. Jadi kalau kita punya seed, punya benihnya, X0-nya berapa? Oh, X0 misalkan 3. Nah, kita bisa bangun ya. Oh, X1 berarti apa? 7 kali X0 yaitu 7 kali 3 ditambah 4. Modulo 9 misalkan ya. Dengan modulo 9 berarti kita bisa membangkitkan 9 bilangan random nantinya ya. Nah, modulo 9 yaitu 25 29 7. Nah, 7 ini akan menjadi nilai berikutnya lagi. Ya, 7 kali X1 7 kali 7 menghasilkan 8. 8 menjadi nilai berikutnya lagi. 7 kali 8. Ya. 6. 6 akan menjadi nilai berikutnya lagi. 7 kali 6 plus 4 ya. Jadi ini formulanya. Jadi ini urutan dari bilangan random yang terbentuk. Ya. Karena ini hanya modulo 9 ya, nanti setelah beberapa titik ya mungkin akan kembali lagi ke 7 lagi pasti ya. Nah, ya. Jadi itu gambarannya teman-teman. Jadi ini bilangan random tetapi kita bisa ambil lagi. Oh, kalau kita ingin mengambil bilangan random yang keempat, kita bisa masuk ke formula ini. Ya, yaitu ketemu 6 misalkan gitu. Ya, demikian. Ini salah satu yang paling banyak digunakan ya untuk membangkitkan pseudo random number, yaitu formulanya seperti ini ya. Dengan modulusnya adalah 2 pangkat 31 min 1 ya. Oke. Kemudian multipliernya 7 pangkat 5 ya, yaitu 16807 ya.
Ya. Aplikasi yang kedua adalah dengan kriptologi, ya kriptologi. Jadi misalkan kita enkripsi, ya menggunakan enkripsi, misalkan nama, ya berbasis huruf. Kalau huruf itu kan antara A sampai Z itu ada 26 huruf. Nah, berarti kita bisa menggunakan modulonya modulo 26, ya. Jadi kita punya ini. Jadi misalkan Caesar Cipher itu menggeser 3. Ya, jadi kalau misalkan tulisan aku begitu, A-nya akan digeser 3. Ini diterjemahkan dulu. A itu adalah 0. K. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Misalkan gitu ya. O, yaitu 11. 11 kurang jadi 10. Ya. Kemudian 0, kemudian 11, dan seterusnya. Ya, U-nya berapa itu diterjemahkan dulu ke bilangan. Kemudian digeser 3. O, 0 menjadi 3. 3 itu apa? A, B, C, D. Berarti menjadi D. Gitu ya. Kemudian K, K, L, M, LMN DN gitu ya. U RSTU V W X misalkan X DNX. Jadi aku itu menjadi DN. Jadi itu cipher ya. Caesar enkripsi ya. Jadi itu teman-teman. Ya, ini contoh untuk Caesar ya, Caesar cipher ya. Yaitu apa? Meet you in the park. Ya, Anda terjemahkan 12449 ya. Ini Anda terjemahkan jadi angka dulu, kemudian Anda tambah 3, tambah 3 di modulo 26. Kenapa? Supaya ketika sudah sampai Z akan kembali ke A lagi. Ya, jadi pasti akan ada. Nah, ini hasil akhirnya. Oke, demikian untuk Caesar cipher. Nah, bagaimana untuk mengambil lagi? Yaitu mendekrip. Nah, untuk decryption-nya ya kalau tadi P plus K, decryption-nya ya P min K. Ya. Jadi kalau tadi D itu karena A ditambah 3, berarti kalau D berarti D dikurangi 3. 3 kurangi 3 yaitu 0, yaitu A. Gitu ya. Jadi ini gambarannya di konteks seperti itu. Nah, secara demikian juga kita bisa membentuk Caesar bisa dengan menggunakan metode AP plus B modulo 26 ya. Cuma sedikit hati-hati aja nanti ya. Karena apakah bijektif atau tidak kalau minggu yang lalu ya. Asalkan itu bijektif satu-satu ya pasti bisa didekripsi lagi ya. Ini salah satu formula lain ya dari Caesar tadi menggunakan 7P plus 3 modulo 2 jam. Jadi agak sedikit lebih susah untuk ditebak gitu ya. Ini supaya begitu. Jadi kalau misalkan kita K, K itu apa? Ya K dihitung F10 berarti 7 kali 10 plus 3 modulo 26 21. 21 itu V. Berarti K diganti dengan V. Ya, kalau tadi kan ditambah 3 saja. K menjadi misalkan tadi apa? N. Ya, gitu ya. Ini K menjadi V. Ini latihan soal, silahkan Anda kerjakan. Ya, dengan Anda mengerjakan, Anda akan semakin menguasai materi. Ya. Ini juga contoh soal, silakan dikerjakan, ya, dicoba, tidak harus dinilai kan. Nah, kalau mau belajar itu kan yang penting mengerjakan untuk mengukur kemampuan teman-teman. Ya, ini hasilnya dikerjakan, ya. Kemudian ini juga, ya, kerjakan, ya, kerjakan, ya. Nih, ya, untuk fungsi pembangkit, ya, generator untuk membangkitkan bilangan random semu, ya. Dan ini Caesar Cipher ya. Formulanya macam-macam, P plus 3, P plus 13, 3P plus 7 ya. Tinggal Anda terjemahkan ya. Ini juga ya, silakan diterjemahkan ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.